Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang 11. Kita akan baca kembali ayat-ayat ini saudaraku. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang-orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka, bagi orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan yang maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Saudaraku, Paulus mengidentifikasi ajaran sesat sebagai dongeng dan juga silsilah yang tidak ada habis-habisnya. Mereka menggunakan hukum Taurat dan silsilah untuk membuat hukum-hukum baru dan doktrin baru untuk menyesatkan orang. Para penyesat ini tidak mengerjakan rencana penyelamatan Allah, saudara, tapi memimpin orang menjauh dari kebenaran, dari doktrin baru ini, saudara, menyebabkan terjadinya perpecahan, kemudian juga terjadi kemunafikan dan segala macam masalah yang timbul. Nah, kelihatan sekali bahwa pengajaran sesat yang Paulus maksudkan itu adalah sekelompok orang yang mengajarkan bahwa keselamatan bukan hanya di dalam Yesus, tapi harus tambah melakukan hukum Taurat. Jadi kemudian mereka mulai berkata bahwa Yesus keturunan orang Yahudi lah, ini agama-agama Yahudi lah. Jadi kemudian mereka mulai membawa orang untuk kepada pemahaman bahwa mereka untuk selamat harus mengamalkan atau mempraktekkan hukum Taurat lagi. Itu yang Paulus katakan itu tidak sesuai, karena Yesus telah menyelesaikan semuanya. Dan orang-orang ini memakai hukum Taurat dan kemudian membangun doktrin di dalamnya, menambahkan hukum ini, hukum itu, hanya untuk membangkitkan dua hal saja, yaitu legalistik atau pengajaran hukum yang sangat kuat, tapi juga kedagingan. Hukum Taurat tidak menyelamatkan manusia. Kita harus mengerti hal tersebut, bahwa hukum Taurat memang menyingkapkan dosa manusia, supaya manusia sadar bahwa mereka tidak bisa keluar dari dosa tersebut, sehingga mereka butuh juru selamat. Saudaraku, ada beberapa ciri dari pengajaran sesat yang terjadi pada latar belakang daripada surat ini, yaitu yang pertama, saudaraku, meninggikan pemikiran manusia lebih daripada firman Tuhan. Konsep rohani mereka adalah berdasarkan spekulasi dan bukan pengalaman kekristenan. Saudaraku, sebenarnya tidak pernah meminta orang dalam kekristenan kita untuk berhenti berpikir, tapi setiap pikiran harus keluar dari kendali suatu pengalaman pribadi yang nyata dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga saudaraku, menyukai perdebatan lebih daripada tindakan, dan lebih tertarik pada diskusi kosong dan tidak jelas daripada tindakan yang efektif daripada iman. Mereka lupa, saudaraku, bahwa kebenaran bukan hanya diterima dengan pikiran, tapi harus juga diterjemahkan dalam tindakan kehidupan. Dan yang berikutnya, saudara, bergerak pada dasar kesombongan dan bukan pada kerendahan hati. Dan juga keinginan-keinginan mereka adalah mengajar dan bukan belajar, merendahkan orang-orang yang tidak berpikir setajam dengan mereka. Nah, sekali lagi, bahwa pengajaran sesat ini berupaya untuk merendahkan karya Kristus.
Sola karya Kristus itu belum sempurna. Ini harus ditambah dengan upaya-upaya manusia. Mereka kemudian mulai membuat begitu banyak cara untuk merendahkan pribadi Yesus, korban Kristus. Sehingga yang terjadi adalah menimbulkan perpecahan di tengah-tengah orang banyak. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki doktrin yang sehat. Kita perlu diajar oleh firman Tuhan. Makanya kita perlu sekali untuk terus belajar firman Tuhan. Memohon Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Kita perlu masuk pada Injil yang murni. Yang akan membawa kepada kita pada kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Berjalan dalam cara-cara Tuhan. Membangun persekutuan di dalam Tuhan. Membina persatuan yang kuat. Tidak menjadi sombong, tapi dengan rendah hati melakukan kehendak Allah. Karena itulah kehendak Tuhan buat kehidupan kita. Saudara, mari dalam kehidupan kita menggali kebenaran firman Tuhan. Kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, saudaraku, dengan pengajaran yang sehat, saudara. Dan itulah yang menjadi landasan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.